Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna, indahnya nama-nama Allah. Namun, sebelum mempelajarinya, Ibu akan memberikan tujuan dari pembelajaran. Maka tujuan ini diharapkan anak-anak mampu melafalkan Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak menunjukkan hafalan Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan lancar. Yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan baik. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap peduli sebagai pemahaman makna Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan baik. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian Asmaul Husna. Anak-anak yang soleh dan soleha, ada yang tahu arti dari Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna itu mempunyai arti, yaitu nama-nama Allah yang baik. Kemudian, nama-nama Allah yang baik ini ada berapa? Nama-nama Allah yang baik ini berjumlah ada 99. Nah, kemudian dalil Asmaul Husna dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Yes. Kemudian Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pelajaran kita kali ini itu terdapat 4. Yang pertama ada As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, sifat Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas adalah As-Somad. Tahukah arti kata As-Somad? As-Somad memiliki arti maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Dari sini kita dapat pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya tempat meminta pertolongan. Di dalam agama Islam, kita dilarang untuk meminta kepada selain Allah karena itu termasuk dalam perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan syirik, dan Allah pula menggolongkan perbuatan syirik itu ke dalam dosa besar. Ya. Kemudian apa yang bisa kita teladani dari sifat As-Somad ini? Yang bisa kita teladani dari sifat As-Somad ini antara lain adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan yang kita yang baik. Kemudian berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari,
berusaha membantu teman di sekolah maupun di rumah. Kemudian sifat as-somad itulah tadi. Selanjutnya ada Asmaul Husna yang kedua, Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah Allah Maha Kuasa atau Allah menentukan. Semua makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia ini hidup bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba mari kita renungkan bersama-sama. Kita bernafas membutuhkan udara. Nah, andai kata kita tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala udara untuk bernafas, tentunya kita akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah tapi tidak diberi air. Kemudian gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya. Sehingga pula menyebabkan bisa menelan korban jiwa dan masih banyak lagi kejadian alam yang menelan korban. Nah, semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mudah saja untuk menciptakan atau mudah juga untuk menghancurkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Yasin ayat 82. Innamal amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk menciptakan atau menghancurkan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal mengatakan kun, yang artinya jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Kemudian apa yang bisa kita teladani dari sifat Al-Muqtadir ini? Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Berlomba-lombalah untuk mencari ilmu, mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu bencana kapan akan datang. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim, yang artinya Maha mendahulukan. Artinya pula Allah lebih dulu daripada makhluk ciptaannya. Tentu kita sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah kita adalah dibuat oleh tukang kayu. Manakah yang lebih dahulu ada? Tukang kayu atau kursi atau meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi atau meja. Begitu pula Allah. Allah lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Lalu apa yang bisa kita teladani dari sifat Al-Muqaddim ini? Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Asmaul Husna berikutnya, keempat adalah Al-Baqi. Al-Baqi memiliki arti maha kekal. Artinya, segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Anak-anak yang soleh dan soleha yang kita tinggali ini banyak sekali bencana alam yang sering terjadi seperti gunung meletus, banjir bandang, kebakaran, dan lain sebagainya yang merusak lingkungan. Hal ini menandakan bahwa di bumi ini kita tidak kekal. Dengan kata lain, di dunia ini bersifat fana dan rusak. Ada sebuah kisah Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dalam kisah perjalanan spiritualnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berusaha mencari siapakah Tuhan yang layak disembah. Kemudian dia terus mencari hingga akhirnya ia menemukan jawaban bahwa Tuhan yang layak disembah adalah Tuhan yang maha kekal, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dari pembelajaran kita tentang Asmaul Husna, Ibu akan menarik kesimpulan. Yang pertama, ada As-Somad, artinya tempat meminta. Yang kedua, ada Al-Muqtadir, yang artinya maha kuasa atau maha menentukan. Ketiga, ada Al-Muqaddim, yang artinya maha mendahulukan. Dan yang terakhir, ada Al-Baqi, yang artinya maha kekal. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.